Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu, saudara kami, Jemaat GBD Ebenezer Ulu Pakis dan Jemaat GBD Gloria dimanapun saat ini berada, yang sangat dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang susah Tuhan akan berikan penghiburan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita bersama-sama meminta tuntunan kuasa Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara menghadapi masalah. Semasa kita hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami berbagai macam permasalahan. Permasalahan tidak hanya menimpa kepada orang-orang di luar Tuhan, tetapi orang percaya pun akan menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Sebagai dasar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada orang-orang percaya dalam namanya untuk tidak mengalami suatu masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang yang senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai macam masalah, diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, bahkan diberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keluh kesah adalah hal yang wajar. Tetapi bila kita terus berkeluh kesah dalam menghadapi setiap permasalahan yang mengambil dalam kehidupan kita, maka dapat menghambat iman percaya kita kepada Tuhan, dan akibatnya menjadi penghalang akan pertolongan Tuhan, dan kita tidak akan mendapatkan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, jangan kita berkeluh kesah dalam menghadapi masalah. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat menghadapi permasalahan dan kita mendapatkan pertolongan dalam hadirat Tuhan? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah sabar dan menguasai diri. Di dalam Amsal 16 ayat 31 mengatakan firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, milikilah hati yang penuh dengan kesabaran. Kuasailah diri kita, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kita boleh merasakan perlindungan Tuhan, dan kita mendapatkan jalan keluar dalam berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat dan tenang, bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian A dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi permasalahan, mari kita bertobat, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Dan tinggallah tenang di dalam Tuhan, bergantung dan berharap di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan perlindungannya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Berserahlah kepada Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan melalui firman-Nya, maka pertolongan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus pasti dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat, kita dapat perlindungan, dan kita dapat pertolongan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan.
Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya menuntun kita, melindungi kita, dan memberikan jalan keluar dalam berbagai macam permasalahan. Ingat Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, dalam menghadapi permasalahan, sabarlah, kuasailah diri kita, dan bertobat, tinggal tenang di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan reman kehidupan kami untuk tetap haleluya bersabar, menahan diri kami, menguasai diri kami, dan kami juga harus bertobat meninggalkan segala kebiasaan menimbulkan masalah, dan kami tinggal tenang dalam tangan kuasa Bapa. Karena di situ semua Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kehidupan kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kami menghadapi segala permasalahan. Jadikanlah kehidupan kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini, untuk menjadi kesaksian dan saluran berkat bagi semua orang, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari. Tuhan telah memberikan kesembuhan pada kami, Tuhan telah memberikan kekuatan pada kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Jadikanlah hari ini ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.